Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Hal Indonesia dan kita masih membahas tentang peran PPSU di masyarakat. Kita kembali ke Pak Haji. Pak Haji, ini tadi kalau sebelum break kita melihat ada teman-teman PPSU yang mendapatkan fasilitas mobil pick up di masing-masing kelurahan. Tapi ada salah satu hal yang mungkin masih terjadi di lapangan adalah bahwasanya ketika teman-teman PPSU mengumpulkan sampah, kemudian ditaruh di tempat pembuangan sampah sementara dan itu diambilnya oleh mungkin dinas kebersihan untuk truk-truk pengangkut sampahnya itu agak lama sehingga terkesannya agak sedikit kumuh dan bau. Seperti apa itu penanganannya, Pak? Oke. Saat ini Dinas Kebersihan memang sedang meremajakan truk-truk sampah. Kita baru saja beli 950-an truk yang baru. Jadi truk-truk yang reot, yang jelek dan segala macam akan kita ganti dengan truk-truk yang baru. Memang belum semuanya turun ya, baru sekitar 600-an truk yang kita turunkan ke wilayah. Karena memang ada menunggu ada namanya KIR dan lain-lain, tapi kita akan selesaikan sesegera mungkin. Kaitannya keterlambatan itu memang kita sedang menggantikan armada-armada yang kurang bagus. Baik, ya. Yang kedua memang terkadang hasil kerjaan PPSU ini ditaruh di LPS ini mungkin datangnya agak siang. Di saat di paginya sampah baru berangkat ke Bantar Gebang. Sehingga terjadi penumpukan yang berikutnya walaupun nanti menjelang sore sudah mulai diangkat lagi. Nah, memang harus ada sinkronisasi pekerjaan yang bersama-sama. Itu yang saya bilang PPSU bekerja di kawasannya, Dinas Kebersihan yang nanti menyisir pekerjaan sampah-sampah mereka. Walaupun PPSU tadi PPSU sudah punya pick up ya, tapi kita akan bantu juga dengan armada-armada kita. Karena kita sudah berpikir ini harus kerja bersama-sama, nggak lagi kerja parsial. Oke, nah itu tadi kalau misalkan mengangkut sampah rumah tangga ya, ini kan sebenarnya sudah ada peran misalnya pengangkut sampah rumah tangga dari rumah ke rumah. Nah ini apakah akan digantikan oleh PPSU dan mereka kemana nanti? Jadi begini, konsepnya Pak Gubernur sudah sampaikan ke warga Jakarta bahwa pengurus RT RW kan sudah dilarang untuk tidak meminta uang iuran sampah warga lagi, ya kan? Nanti konsepnya warga membayar iuran sampahnya melalui rekening Bank DKI. Kenapa Bank DKI? Karena Bank DKI adalah bank milik Pemprov DKI Jakarta. Bisa saja per rumah nanti transfer iuran sampahnya ke Bank DKI itu per rumah, atau bisa juga diatur secara kolektif per perumahan, per komplek, ya karena memang memungkinkan. Nah nantinya ke depan konsep tukang gerobak kita nih yang ada di rumah-rumah yang ngangkut-ngangkut pakai gerobak itu, arahan dari Pak Gubernur nantinya mereka akan menjadi PPSU. Oke, akan direkrut juga menjadi PPSU, ya. Gaji yang mereka rata-rata saya sudah survei ada cuma 500.000, ada cuma 700.000. Nanti mereka akan menjadi UMP 3,1 juta. Ya kan nanti akan dapat perlengkapan kerja dan lain-lain ya kan, sarana prasarana juga. Ya nanti pun gerobaknya mungkin perlahan-lahan akan kita ganti dengan gerobak motor. Jadi nanti tidak ada lagi cerita warga ngadu ke Pak Gubernur, sampahnya 3 hari 4 hari nggak diangkat-angkat, padahal iurannya rutin. Lancar ya, tapi sampahnya nggak diangkat secara. Nah tentunya sekarang sedang kita atur zonanya itu, salah satunya kita harus membuat pembedaan dong antara perumahan level menengah ke atas dengan pemukiman yang biasa, besaran-besaran iurannya. Sementara masa transisi mereka masih bayar dengan iuran yang selama ini berlaku. Misalnya selama ini 25.000, ada yang sudah 200.000 masih berjalan. Jadi berjalan sesuai aja. Jadi kita tidak percepat ada itu. Nah ini kan mendekati musim hujan ya, apalagi Januari Februari katanya puncaknya ya. Nah peran PPSU sendiri untuk menanggulangi banjir bagaimana nih? Mencegah paling tidak. Pada skala besar, pada skala makro, Dinas PU Air, ya, Dinas Kebersihan melakukan pengerukan lumpur, pembersihan sampah yang ada di kali, sungai, waduk, danau yang besar-besar. Ya. Nah pada skala mikro, itulah peran daripada PPSU. Mereka melakukan semacam pembersihan di saluran-saluran mikro. Ya, kalau istilah kita tuh kayak sedotan. Ya, kalau sumbatan-sumbatannya tidak kita bersihkan, otomatis akan terjadi genangan-genangan kecil yang ada di jalan-jalan. Nah ini yang kita harus sinkronkan. PPSU membersihkan saluran lebih mikro, kami melakukan yang lebih besar lagi. Kali, sungai, waduk, danau, dan lain-lain. Jadi banyak ya? Jadi sama-sama kerja. Tapi pesan saya sih, PPSU, aparat teknis semuanya tidak akan optimal kalau tidak dibantu oleh warga Jakarta.
tetap Pak RT, Pak RW semuanya kalau hari Minggu ya lakukanlah kerja bakti. Jadi jangan gara-gara ada PPSU jadi kerja baktinya nggak ada iya. lagi ya Pak Makanya ya. kita harus sama-sama melakukan hal yang terbaik untuk lingkungan kita. Oke, Oke. menarik Ini kalau kita sekali. lihat PPSU sudah sejak 2015 yang Iya, lalu ya. betul. Nah, kira-kira perbedaan signifikan apa yang sudah Pak Aji lihat dari peran daripada PPSU ini sendiri di masyarakat dan jangka panjangnya seperti Ya, apa? jadi begini, sekarang sudah banyak apresiasi ya, istilahnya pujian lah dari warga masyarakat yang dulu lokasi-lokasi yang kecil itu kurang tertangani, sekarang sudah mulai ditangani. Dulu ada taman-taman yang nggak keurus, sekarang sudah mulai terurus. Ya. Dulu banyak saluran-saluran yang tersumbat, sekarang sudah mulai dilakukan normalisasi saluran, refungsi saluran. Ini peran dari PPSU yang masuk pada tingkatan RT dan RW, ya kan. Nah sekarang kami dinas teknis, dinas kebersihan, PU tata air, taman dan lain-lain tadi juga sinkron dengan penanganan-penanganan yang di luar PPSU. Sehingga sekarang warga melihat nih banyak sekali pasukan orange yang terus melakukan pembersihan-pembersihan setiap hari di lingkungan-lingkungan masyarakat. Oke, ini tadi kan kuotanya sekitar 30 sampai 40 satu kelurahan. 40 sampai 70. 40 sampai 70. Iya. Apakah nanti akan ada perluasan lagi atau penambahan lagi jika Pak diperlukan? Gubernur sekarang sudah mengarahkan lurah sebagai estate manager bahasanya. Jadi semacam manajer wilayah. Oke. Saat ini kami dari dinas teknis, ya dinas kebersihan misalnya, seluruh tukang sapu kami itu sudah kita turunkan menjadi nanti akan jadi PPSU di bawah lurah. Oh, oke. Ya, PHL pertamanan akan diturunkan di bawah kendalinya lurah. Kemudian PHL PU air akan diturunkan di bawah kendalinya lurah. Bayangan saya nanti lurah-lurah di Jakarta ini akan punya PPSU yang banyak sekali. Yang mungkin bisa di kisaran 500-an personil misalnya kalau Nah, ini gabungan pembagiannya semuanya. gimana Pak? Maksudnya kalau PHL kan tidak perlu pakai KTP Jakarta kan? Ya kalau selama ini sudah berjalan gitu Sudah ya. berjalan. Apakah mereka yang dari luar Jakarta akan tetap bisa bekerja menjadi PPSU? Jadi gini, sementara PPSU yang ada nanti ngerekrut yang tadi tukang-tukang gerobak misalnya nanti masuk, ya kan? PPSU yang ada selama ini sudah existing sudah berjalan. Nanti PHL kebersihan, PHL pertamanan dan lain-lain mereka ada di bawah kendali luar, nanti akan berganti profesi menjadi PPSU. Oh, oke. Ya, otomatis mungkin kalau yang sudah selama ini terdaftarnya warga Bogor, warga Depok yang ada di dinas teknis, nggak apa-apa tetap bergabung di bawah kendali lurah. Nanti Pak Lurah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Pak Gubernur. Gimana? Jangan sampai ada jalan yang rusak, jangan sampai masih ada sampah di saluran dan lain-lain. Jadi benar-benar ini lurah bisa punya pasukan yang banyak Lurah ya. luar biasa nantinya, punya sarana prasarana, ya. Bahkan baru-baru ini Pak Gubernur perintahkan kepada Bapeda, kepada PU, ada semacam alat breaker. Ya, yang bisa nanti misalnya menjebol misalnya jembatan-jembatan kecil yang ada di warga yang menyumbat-nyumbat saluran, silakan PPSU melakukan itu, istilahnya membenahi lah, ya apa beton-beton ya jembatan-jembatan kecil yang selama ini mengganggu saluran-saluran air itu bisa dilakukan normalisasi. Oke, dan semoga ini tidak hanya jadi PR untuk dinas kebersihan, lurah, kelurahan Semuanya. ataupun PPSU, tapi semua masyarakat bisa kita bawa-bawa ya, melakukan perbaikan terutama semuanya. menjelang banjir nih Pak ya. Betul. Baik, terima kasih Oke, untuk kedatangannya, terima sukses kasih. terus dan Terima kasih. makin banyak PPSU-nya ya. Terima kasih. Baik, kita masih punya banyak informasi menarik, tetap bersama kami di Halo Indonesia.